Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca suratul Fatihah, kita pasti membaca ayat Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang itu dalam terjemahannya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka orang-orang yang sesat. Sebagai ikrar, ini kita pahami sebagai harapan kita, harapan hidup kita, cita-cita kita, keinginan kita. Setelah kita jabarkan dari ayat-ayat sebelumnya, kita berharap agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kelompok yang pertama. Karena ayat ini ada 3 kelompok, di mana kelompok yang pertama adalah kelompok yang Allah berikan anugerah nikmat kepadanya. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang dimurkainya. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang dianggap tersesat. Tentu kita ingin berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang diberi nikmat, sehingga secara motivatif ini dimaknai sebagai harapan hidup kita. Jalan orang-orang yang diberi nikmat, Siratal ladzina an'amta alaihim, itu siapa yang dimaksud? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya ada tingkatan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Ada nikmat kecil, ada nikmat besar, dan ada nikmat yang terbesar. Nikmat kecil itu yang mana? Nikmat kecil dalam pandangan Hujatul Islam Al-Ghazali ini adalah dalam bentuk dunia dan isinya. Jadi dunia dan isinya, dunia dengan segala pernik-pernik, perhiasan, kesenangannya, kemewahannya, itu adalah nikmat kecil. Lalu nikmat yang besar yang kita berharap mendapatkannya itu nikmat yang mana? Nikmat besar yang dimaksud adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita memahami syariat-syariat agama ini. Itu adalah nikmat besar. Dan yang ketiga adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang sempurna, yang mana dalam pandangan beliau adalah karunia nikmat dalam bentuk surga, yang kita terhindar dari neraka dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat yang terbesar. Sehingga dalam perspektif ini, dunia dan isinya dengan segala keglamorannya, pernik-perniknya, itu semuanya adalah nikmat kecil. Yang nikmat besar itu yang mana? Ketika kita beriman kepada agama yang dibawa oleh para nabi-nabi, kita beriman sekiranya kita hidup di masa Nabi Nuh, kita ingin berusaha untuk ikut di belakangnya Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa, dan yang Allah turunkan Nabi sebagai penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmat iman itu nikmat besar. Nikmat memahami ajaran Islam untuk dilaksanakan itu nikmat besar. Sehingga dalam salah satu riwayat ada sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan,
Jadi jika Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka niscaya Allah akan jadikan orang itu faham dalam agamanya. Sehingga orang yang memahami agama, memahami hukum-hukum syariat, itu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Sehingga kalau dibandingkan dengan orang yang mendapatkan sebuah nikmat, contohnya seluruh daratan ini sertifikatnya atas nama orang itu, seluruh lautan sertifikatnya atas nama orang itu, seluruh udara yang ada di angkasa disertifikatkan atas nama orang itu, tetap saja itu nikmat kecil. Apa artinya itu semuanya kalau dia nggak kenal Tuhannya? Dia tidak tahu harus apa yang dilakukan dalam hidup ini, sehingga hidupnya liar dan ugal-ugalan. Maka memahami nikmat agama, mendapatkan nikmat agama, ini harapan kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu alaihim yang dimaksud siapa? Siapa yang paham agama? Siapa yang mengajarkan keimanan? Tentu para nabi-nabi. Itulah sehingga para ulama memahami yang dimaksud alaihim adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Itu ada ulama yang memahami jalan orang yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Ada yang memahami seperti itu, karena memang ada teks yang mengatakan al-yahudu maqdubun alaihim, golongan Yahudi itu dimarahi atas mereka. Apa sebab mereka itu dimurkai oleh Allah? Karena satu, mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membunuh para nabi. Yang ketiga, gampang iri, membangkang sebab anugerah yang diberikan kepada orang lain, membantah keterangan Rasulullah, menyalahgunakan kekuasaan. Itulah ciri-ciri orang Yahudi. Sehingga ada ulama yang memahami juga, kalau orang Yahudi memiliki sifat-sifat seperti itu, dan ada orang meskipun orang Islam memiliki sifat seperti itu, maka dia dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang maghdubi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ada ulama yang memahami orang yang tersesat ini adalah kaum Nasrani, sehingga mereka tersesat dalam menangkap kebenaran ketuhanan ini. Oleh karena itu, ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, harus dimaknai inilah harapan kita. Kita ingin dimasukkan dalam kelompoknya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, bukan kelompok orang-orang yang dimurkai, bukan orang-orang yang dianggap tersesat. Pada akhirnya inilah menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Semoga kajian Al-Fatihah ini memang terbatas dan tidak sempurna, akan kita lengkapi dengan guru-guru kita yang lain yang hebat-hebat, yang insya Allah menyempurnakan pemahaman kita. Tentu ini hanya satu tetes yang menetesi lautan yang amat luas dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.